Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur
atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua di hari yang berkah ini. Kenikmatan yang tentu kita tidak bisa menghitung berapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tentu kita sebagai seorang muslim hendaknya menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di saat kita diberikan kenikmatan oleh Allah saat ini, maka jadikan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah semangat beribadah, bertambah rajin bersedekah, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, hamba di mana di saat dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jadikan kenikmatan tersebut untuk dosa, maksiat, bahkan bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya menyuruh kita, memerintahkan kita sebagai seorang muslim agar kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada, kapanpun. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai seorang hamba, sebagai itu umat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Hasyr, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mengingat Allah dan jangan sampai kita melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah menyuruh kepada kita agar kita berhati-hati, agar kita mengingat bahwa kita ini ada, sekarang ini ada, ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia, kita semua saat ini adalah sebuah tujuan yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, dan kita harus ingat dan jangan sampai kita melupakan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Maka seorang hamba, maka dia diperintahkan oleh Allah saat terdengar suara muazzin, hayyalas shalah, maka dia bergegas. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun dia. Di saat dia beraktivitas, kegiatan, kesibukan duniawi, maka dia bersegera. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dari seruan muazzin yang tadi kita dengar, hayyalas shalah, hayyalal falah. Ketika kita yaitu datang, mendatangi seruan tersebut, maka Allah menjanjikan kepada kita hayyalal falah. Mari kita akan mendapatkan yaitu keberuntungan, kebahagiaan. Maka panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan, keberuntungan, ketenangan hati, maka dia bergegas. Karena dalam hidup tentu hal yang paling utama adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa Ta'ala,
maka hamba yang dia melupakan Allah, maka hamba yang dia tidak lagi memperdulikan seruan tersebut, maka dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan keberkahan, dia hanya itu fokus duniawi, dia hanya itu fokus itu duniawi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah menyuruh kita, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita agar kita mengingat Allah. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Silahkan kita memiliki harta, silahkan kita memiliki harta sebanyak-banyaknya, silahkan kita menjadi orang yang kaya, silahkan kita berdagang, silahkan kita berbisnis, silahkan kita memiliki kegiatan duniawi. Tapi ingat, ketika Allah memanggil kita, hayyalas sholah, maka bergegaslah menuju seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki saat ini semua adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang dia terus mengingat, maka di setiap waktu ketika dia mendengar seruan ini, maka dia bergegas sebagaimana orang-orang terdahulu. Dahulu Rasulullah, dahulu para sahabat, mereka sama seperti kita. Mereka berdagang, mereka sibuk dengan dunia, tapi mereka tetap mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta, kekayaan. Kalau kita pernah mendengar bagaimana kekayaan Utsman bin Affan, kalau kita pernah mendengar bagaimana kekayaan Abdurrahman bin Auf, kalau kita ingin mendengar bagaimana kekayaan dahulu para sahabat, karena mereka bukan orang-orang miskin, karena mereka adalah orang-orang yang juga memiliki harta, namun mereka tahu bahwa dalam hidup yang dibutuhkan adalah ketenangan jiwa. Dalam hidup yang diperlukan adalah ketenangan hati. Kalaulah harta itu yang menjadi prioritas, tentu ada orang yang mendahului sebuah kebahagiaan tersebut, namun hal itu tidak menjadikan jaminan. Maka contohlah dahulu para sahabat. Maka itulah seorang muslim, maka kita terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang ini di bulan Zulhijjah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk beribadah, memperbanyak amalan kebaikan, memperbanyak yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak yaitu kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak yaitu kita bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak kita berzikir, membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Zulhijjah. Dan bagi mereka yang mampu, agar mereka yaitu menyisihkan hartanya untuk berkorban. Berkorban yang merupakan salah satu sunnah, salah satu perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, fasholli li rabbika wanhar, salatlah yaitu karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah dan berkorbanlah. Maka ini momen yang tentu bisa jadi ini bulan Zulhijjah kita yang terakhir, bisa jadi dalam momen yang terakhir Allah berikan kepada kita kesempatan. Harta yang kita miliki saat ini kita buktikan apakah berkah atau sebaliknya harta yang kita miliki adalah harta yang tidak berkah. Maka untuk membuktikannya adalah ketika kita mampu menyisihkan, ketika kita mampu berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti bahwa apa yang kita miliki adalah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadikan momen ini untuk kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada, kapanpun, bulan apapun, apalagi di bulan Zulhijjah, yaitu kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan tadi. Ini berapa contoh yang disebutkan itu kepada kita semua. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang lalai, jangan sampai kita menjadi hamba
yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil, maka bergegaslah. Ketika kita diseru oleh Allah mendatangi rumah Allah, masjid, maka bergegaslah, karena keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita. Maka janji yang telah disebutkan oleh Allah bagi mereka yang mengingat Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan kepada kita kaum muslimin. Coba kita lihat sejarah dahulu para sahabat. Apakah mereka orang-orang yang pelit? Tidak. Apakah mereka itu menahan harta mereka? Tidak. Mereka mengingat ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, dia bertakwa, mendatangi masjid, rajin salat, rajin bersedekah, rajin beribadah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ya ja'allahu makhraja. Pertama, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Kita semua pasti punya masalah. Kita semua pasti punya problem. Kita semua pasti punya masalah. Allah memberikan solusi. Jadilah hamba yang bertakwa. Dekatlah dengan Allah. Angkat kedua tangan kita di waktu yang terbaik. Kita angkat kedua tangan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada manusia. Minta kepada Allah, ya Allah, ini masalahku ya Allah. Bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan keluar. Janji Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu yang kedua, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada dia rizki tanpa disangka-sangka. Rizki bisa jadi harta, ketenangan hati, keluarga yang baik. Karena rizki bukan hanya nilai dari harta, bisa jadi ketenangan hati. Itulah yang menjadikan kebaikan bagi diri kita. Aku qauli hada wastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang dia melupakan Allah. Lalu Allah menyebutkan setelahnya orang-orang yang mereka melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Orang yang mereka lupa Allah, maka Allah akan jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Allah menyebutkan di saat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita melupakan diri kita sendiri. Akhirnya kita lupa dahulu kita itu enggak punya apa-apa. Kita dilahirkan dari orang tua kita yang kita tidak memiliki apapun saat itu. Kita dahulu enggak memiliki jabatan. Kita dahulu tidak memiliki apapun. Yang seharusnya kita ingat. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Kita dahulu sesuatu yang Allah ciptakan kita yang jadi sesuatu yang hina. Maka jangan sampai kita sombong, takabur, ujub, karena kita tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan terjadi saat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita lupa kepada diri kita. Seakan-akan saya ini menjadi sosok yang memiliki harta yang banyak karena kelebihan saya. Apa yang saya miliki ini semua karena jerih payah saya, karena kepintaran saya,
kecerdasan saya, semua dia unggulkan apa yang ada pada diri dia, akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Akhirnya dia meremehkan orang lain. Akhirnya dia meremehkan saudara-saudaranya. Akhirnya dia menganggap remeh orang lain. Inilah yang akan terjadi. Padahal kita dahulu tidak memiliki apa-apa. Dahulu kita butuh orang lain. Maka kita harus diambilkan oleh kedua orang tua kita. Kita tidak memiliki apapun dahulu, wahai saudaraku semua. Maka inilah yang hendaknya kita menjadikan evaluasi. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Jangan sampai kita menjadi orang yang takabur, sebagaimana kesombongan dahulu Fir'aun, yang dia sombong bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Padahal dahulu dia adalah manusia yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apapun. Maka inilah kaum muslimin, khutbah dari tafsir surat Al-Hasyr yang mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat janji Allah, orang-orang yang mereka bertakwa, maka Allah akan berikan kepada dia ketenangan hati, ketenangan jiwa. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, solusi dari setiap masalah. Dan tentu rizki akan datang tanpa disangka-sangka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga khutbah yang singkat ini menjadikan pengingat kepada kita, terutama di bulan Zulhijjah ini, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.